asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Halaman 36, 4 baris dari atas ke bawah. Dan kata Muawiyah radhiyallahu anhu bahwasanya aku sesungguhnya terlebih malu bahwa aku zalimkan akan dia orang yang tiada dapat orang yang menolakkan dia melainkan Allah Ta'ala. Muawiyah ini pemimpin. Beliau ini termasuk di antara pemimpin yang bagus dan adil. Beliau ada perasaan malu. Tertanam di dalam hati pemimpin ini ada rasa malu. Bahasa kita sopan. Kenapa maka malu? Nah ini. Bahwa aku zalimkan akan dia, aku ada berbuat zalim. Sopan aku, malu aku kalau aku nih berbuat zalim. Orang yang tiada dapat, orang yang menolakkan dia. Nah, orang tuh gak berani melawan aku, orang tuh gak ada kemampuan melawan aku, orang itu tidak ada kemampuan membangkang aku. Aku berbuat zalim, aku. Kenapa aku berbuat zalim kepada orang yang tidak sanggup melawan aku? Bahasa kita ada imbang. Contoh, Israel menyerang Palestina, ada imbang. Israel menyerang penduduk Palestina waktu rebutan dapat bantuan, zalim itu. Bahasa kita pengecut. Membom rumah sakit, pengecut. Orang sakit dibom. Nah, itu tuh contoh tadi imbang. Yang imbang tuh lawannya Iran. Nah, itu imbang. Yang imbang tuh lawannya Rusia. Nah, itu imbang. Ada imbang. Ada perasaan malu Bapak Ibu. Coba. Hebatnya nih Muawiyah. Kalau Israel jeroulun membom orang yang sakit di rumah sakit, gimana mereka melawan? Orang kalau hendak perang itu imbang. Nah itu imbang. Berarti kalau ada imbang, zalim. Seorang awak ganang memukuli kakanakan. Zalim. Kakanakan dipukuli. Zalim. Harus imbang. Nah, jadi itu pentinglah Bapak Ibu. Muawiyah ada perasaan rasa malu. Sopan aku. Kalau aku berbuat zalim kepada orang yang orang itu tidak sanggup melawan, aku malu. Nah itu contoh. Nah lalu tiada dapat orang yang menolak kehendakku, melawani aku, nggak sanggup dia, melainkan Allah Ta'ala. Maka ini penting. Orang yang kita andai kata, nih contoh, kita punya kemampuan untuk melawan orang itu dan orang itu tidak punya kemampuan melawan kita. Karena kita punya kekuatan. Kekuatan apakah terserah? Yang menyebabkan orang itu tidak sanggup melawan kita karena enggak imbang. Pasti orang itu kan kalah, jelas kalah karena kita punya kekuatan. Anggaplah orangnya bertiga atau berdua melawan nih orang seikong, enggak imbang. Kalau berdua, kalau seikong satu-satu. Sepak bola aja kesebelasan sama pada 11 kalau maulah kacorin apa tuh dapat kartu apa tuh. Kalau dapat kartu merah tuh kurang lah. Oh, kalau yang masuk seikong menutupnya adalah itu imbang lah.
Kesalahan sendiri, kenapa maka pakai kena kartu merah? Jadi salah tuh yang kena kartu merah yang salah. Nah itu keadilan namanya dalam sepak bola. Nah lalu misalnya kadang kawan nggak sanggup dia nih bapak ibu melawan, memang kalah nggak punya kemampuan, kita berbuat zalim kepada orang yang tidak punya kemampuan melawan kita. Ujar Muawiyah, aku malu yang yang menolongi orang yang tidak sanggup melawan kezaliman kita tadi, Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, Allah akan mendengarkan rintihan doa hamba-hamba yang terzalimi. Ada hadis, doaul mazlum mustajab. Doa orang yang kena zalim cepat kabulnya. Lihat aja Pak, orang yang berbuat zalim itu belum lagi mati dirasakan. Kalau orang berbuat zalim belum lagi meninggal dunia dirasakan sudah. Artinya azab itu sudah dirasakan di dunia, belum lagi ke akhirat. Minimal kita hidup tidak tenang. Kita hidup ini Bapak Ibu mencari ketenangan. Hidup ini kita cari ketenangan. Kalau kita tidak tenang, kita hidup Bapak Ibu tidurnya pian terganggu. Ada pikiran di otak kita ya. Ini kita tuh tenang aja Pak Ibu kalau orang menzalimi kita. Orang mendustai kita, orang memfitnah kita, orang menyalahkan kita, tenang. Ada aja kita tempat curhat sama Allah. Allah Maha Kuasa. Tenang. Yang berbahaya tuh Bapak Ibu tahulah. Orang tuh kita menzalimi dia, orang tuh tidak sanggup melawan. Atau orang tuh diam, tidak sanggup melawan, Allah yang akan melawankan orang yang tidak sanggup melawan karena kita berbuat zalim. Itu paling berat. Azab yang paling ringan bagi orang yang berbuat zalim, Allah tidak senangkan hati. Nyaman gak ada senang hati. Kayak ini jenah Bapak Ibu. Misalnya buronan polisi ya Pak. Buronan ngarannya aja buronan. Kayak apa ya? Hah? Buronan ya Pak. Ulun ada hutang lempian, ulun nih ada hutang lempian. Kada tepat janji, ulun Pak Ibu siang takutan. Kalau ketemu malam tidak tenang, malam tidak tenang tidur, siang takutan ketemu. Nah takutan ketemu itu Bapak Ibu lawan orang yang kita berjanji membayar hutang, itu siksaan tuh. Kayak apa aja kuatnya beramal, amalan tuh kadang mampu menenangkan dirinya karena kesalahan ada pada kita. Mudahan ulun hidup ini tenang, amin. Pian pun tenang di hidup Bapak Ibu, jangan kada tenang hidup. Caranya kita jangan menzalimi orang. Kalau orang menzalimi kita, Allah Maha tahu ya mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi contoh hutang aja Bapak Ibu. Kita berjanji membayari, ternyata kada bayar-bayar. Ada tepat janji. Selama janji itu kada ditepati Bapak Ibu, janji itu kada ditepati, mulai itu Allah siksa lewat perasaannya enggak tenang. Nyaman kehidupan tenang. Ulun nih Bapak Ibu hidup banyak di jalan. Hidup nih banyak di jalan. Macet jalan, hidup nih di jalan. Ulun berusaha hidup nih kada punya musuh. Tapi kalau orang mau musuh terserah. Ulun berusaha jangan ada punya musuh. Dan ulun tidak mau memusuhi orang. Kalau orang memusuhi ulun terserah. Nah, kalau ulun berusaha tidak memusuhi orang. Ulun hidup di jalan Bapak Ibu. Kalau ulun banyak punya musuh di jalan itu ulun kan tenang bujurnya. Bujur kada.
Senjata kada punya. Mana ulun ada punya senjata? Kalau kita punya senjata seperti pistol, itu ada izinnya juga, kada bisa juga ulun menembak, salah tembak. Kalau kepolisian itu memang mereka memang berhak, ada latihan-latihannya. Ayo, pakai senjata tajam kena. Gimana caranya? Jangan punya musuh hidup. Jangan punya musuh. Tapi Bapak Ibu, kita tidak bisa memastikan diri kita nih orang ada yang tidak senang dengan kita. Ada aja orang yang tidak senang dengan kita. Tapi kita berusaha, kita jangan punya musuh. Berusaha sebaik mungkin kita hidup, jangan punya musuh. Jangan bermasalah dengan negara, jangan bermasalah dengan agama, jangan bermasalah dengan manusia. Tapi kalau ada masalah, selesaikan dengan cara baik. Andai kata tidak selesai juga, setelah berusaha menyelesaikan, serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu aja semuanya. Kalau kita ngomong ulun gurih kada ada punya ulun gurih orang semuanya senang lawan ulun dusta. Rasulullah nang mulia aja ada aja jauh lah. Ayo yang hadir dusta. Kalau pian ngomong semua orang boleh senang sama ulun dusta. Ada aja nama ketujuh Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Ibrahim siapa? Raja Namrud. Nabi Musa siapa? Pian ini nabi kada wali kada orang nang mulia tuh ada aja nama ketujuh. Tapi Bapak Ibu, kita satu pesan, jangan kita memusuhi orang. Penting banget. Orang memusuhi kita, serahkan sama Allah. Kita yang berusaha jangan memusuhi orang. Kita berusaha baik lawan orang. Kita berusaha baik lawan orang. Masalah orang terserah. Karena kita kada kawa memaksa orang baik dengan kita. Nabi Nuh tidak bisa memaksa anaknya beriman. Rasulullah tidak bisa memaksa Abu Jahal, Abu Lahab beriman. Nabi Ibrahim tidak bisa memaksa pamannya, di dalam riwayat lain abahnya beriman, yaitu Azar. Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Riwayat yang lain abahnya Nabi Ibrahim. Abahnya membuat patung. Riwayat yang lain itu Azar itu pamannya Nabi Ibrahim membuat patung. Ingatkah sejarah Nabi Ibrahim menghancurkan sesembahan Raja Namrud? Ingat kalian? Nabi Ibrahim, Tuhan orang dihancur, berarti pikiran. Dakwah memang itu. Ayo. Sampai tanya di dalam Quran tuh Bapak Ibu, wahai Abah, kaum kita menyembah apa? Menyembah berhala. Ketambah menyembah berhala, nenek moyang kita sudah begitu. Siapa yang membuat berhala? Aku. Nabi Ibrahim ini, kenapa? Maka kaum kada menyembah pian saja. Nah ini diusir Nabi Ibrahim itu lah pian. Pian membuat berhala. Berhala buatan pian disembah kaum kita. Masyarakat kita lebih baik masyarakat menyembah pian daripada menyembah buatan pian. La arjuman naka ikam kupukuli kan. Kira-kira kayak apa yuk? Pian kayak apa? Keluar ikam. Nah, berpisahlah Nabilah Ibrahim. Bapak Ibu, ini satu pelajaran kita. Dakwah itu kadang mengenal status. Salah ya salah, benar ya benar. Nah itu tantangan dakwah. Ayo yang hadir-hadir,
Satu jar Imam Ghazali, hidup jangan mau musuhi orang. Hidup berusahalah jadi orang baik. Kita tidak bisa menjadikan orang baik dengan kita, tapi kita berusaha jadi orang baik. Walaupun kita kadang merasa baik, tapi ingin hendak jadi orang baik tadi. Baik sangka kita dengan orang, murah senyum kita. Kita juga kayak itu. Itu penting. Kalau sudah Allah Pak Ibu melawan, menolongi, aduh, pasti sudah kalah orang yang menzalimi itu. Kata setengah hukama, setengah ulama ahli hikmah, sebutkan olehmu tatkala engkau menzalimkan seseorang, akan adil Allah Ta'ala padanya. Nah, kata ulama, setengah hukama itu ulama ahli hikmah, punya kata-kata mutiara. Sebutkan olehmu tatkala engkau menzalimkan seseorang, akan adil Allah Ta'ala padanya. Sebutkan bang satu kejadian, kalau ikam berbuat zalim, keadilan Allah apa? Dan pada tatkala kuasa kamu akan kuasa Allah Ta'ala atasmu. Ikam mampu mengerjakan, memperbuat kezaliman kepada orang yang tidak mampu melawan kita. Allah Maha Kuasa. Kemampuanmu menzalimi seseorang, kadang mengingatkah Allah Maha Kuasa membereskan orang yang dizalimi kamu? Ingatkan, ikam yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Itu tuh. Ayo yang hadir-hadir. Nah ini maksudnya. Dan jangan engkau mencengangkan kamu lulus dua tanganmu. Mencengangkan kamu maksudnya. Dan jangan engkau mencengangkan kamu lulus dua tangan kamu. Apa maksudnya? Jangan merasa nih dua tangan nih kamu punya kekuasaan karena kamu dikuasai oleh yang Maha Kuasa. Nah ini kata-katanya nih Bapak Ibu, jangan kita merasa berkuasa, termasuk kita di rumah tangga, ada anak, ada istri. Nah itu kan kita kan kepala rumah tangga tuh. Jangan bahasa orang tuh mantang berkuasa, mentang-mentang sugih. Nah sama tuh. Apa bahasa pian apa? Bahasa Banjar mantang-mantang anak tuan guru. Nah, mentang-mentang berkuasa, mentang-mentang keturunan orang terhormat. Nah, itu apa tuh? Bahasa pian apa? Kalau bahasa Banjar mantang-mantang. Sama lah. Sama lah. Oh, sama. Oh, mentang lah. Oh, sama ya. Nah, sama. Nah, ayo. Mentang-mentang berkuasa ikan ini sekehendak. Nah, itu maksudnya. Nah, ini kayaknya anu juga ada yang maha kuasa di atas orang yang berkuasa, di atas yang orang yang berkuasa ada lagi yang paling atas yang maha kuasa. Ada Pak Ibu, ini kejadian fakta, ini fakta. Maaf ibu-ibu, ini ceritanya fakta. Keluarga Bang, ini keluarga. Kucing itu ditendang, saking muaranya melihat kucing. Ditendang. Kucing ditendang. Padahal kucing gak ada salah, ada. Ya kan ada tuh. Orang itu kucing ditendang, sekali menendang kucing langsung patah kakinya. Spontan patah kakinya.
Tahajud, ajar. Kenapa maka kucing ditendang patah kakimu, dipijat Pak Ewe, patah kaki, paksa diperban, dia kayu, no, nggak mempan Pak, harus operasi tulang ke rumah sakit, gara-gara menendang kucing saja. Nah, berarti kucing itu guru bakal rahmat lah, ada bakal rahmat kan? Allah kadang-kadang spontanitas membalaskan binatangnya kada boleh dizolimi, apalagi manusia. Aing menyembelih sapi aja gimana? Nah, goloknya jangan pakai gergaji ya kan? Zolim kita. Sapi bisa lah melawan kalau pakai gergaji. Ya bisa, tapi kan zolim, nyakiti. Lihat indahnya ajaran Islam. Indahnya ajaran Islam. Binatang aja kada boleh dizolimi. Kan pian sudah tahu kalau buang air kecil jangan di tanah yang berlubang. Kalau di situ semua rapat tentang 17 Agustus, kenapa maka dikencingi? Kasihan semut banjir bandang. Nah, jadi semut nih siapa? Untung semut di dalam tanah yang berongga. Kalau ular nongolnya. Islam udah boleh. Ada lagi di dalam fikih, kada boleh buang air kecil, apalagi buang air besar di tempat orang yang sering berteduh. Kan ada pohon rindang dikencingi, apalagi di situ disiapkan kursi, bangku, orang duduk, apalagi beol. Kira-kira mulut orang kayak apa? Tanah sumpah. Orang di situ berteduh, musim panas di situ orang duduk berteduh, dikencingi. Sampai Pak Ebe pohon tuh berbuah, jangan beol di situ, kencing pun jangan. Hingga dikencingi gurih bemanis buahnya. Aja itu. Nah, jangan. Lihat Islam. Semut nggak bisa Bapak Ibu melawan kita, jangan dikencingi. Kalau dimatiin Bang Guru semut, itu semut yang mengganggu. Mematiinya pun pakai baygon, pakai minyak tanah dulu. Jangan pakai api. Zolim. Yang pakai api itu hanya Allah Ta'ala. Lihat, ayo yang hadir-hadir, munculkan indahnya ajaran Islam. Ini Pak Ibu, disambeti orang, maaflah, orang Banjar aja, pengolir aja. Nasarik diam-diam. Itu hanya teguran kada semua orang Banjar kalau pengoler atau malas. Ada usaha angkat senjata, menghana angkat senjata, kita pergi ke Israel aja yuk. Ada usaha lah. Tapi namanya sudah di medsos, digoreng kurang. Ayo Bapak Ibu. Bisa juga, inya tuh pengoler, inya banyak sewaan. Nah, tapi kadang-kadang maakal juga. Bisa juga maakal, bisa. Jangan menyambeti suku orang. Itu karena ada unsur sara. Nah, jangan menyambeti orang. Bahaya Bapak Ibu. Jangan menyerang pengajian orang. Mengatasnamakan Wali Songo. Wali Songo itu orang mulia. Nah, kasihan Wali Songo. Kan Wali Songo orang mulia. Akhlaknya gimana jadi bakal rahmat? Nah, yang penting mudahan Indonesia kembali kondusif. Kalimantan Selatan kondusif. Wah ini banyak tukang kompor, bubuhan polisi daripada tukang lem. Kasihan masyarakat, kebanyakan tukang kompor nih ngangri.
Maka nang tukang kompor ini bawaan, nang dibawa ini mau gua. Orang jangan hakon itu. Ayo yang hadir-hadir. Kita berdoa mudahan kita baik, kondusif, aman kita semua. Amin. Kemudian teruskan. Kamu tumpahkan darah. Nah, zolim juga. Kamu tumpahkan darah, maka bahwasanya baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Nah, ini janji. Siapa manzolama zulima. Siapa yang menzolim orang pasti kan dizalimi juga. Siapa yang memfitnah orang, kaina pasti difitnah juga. Siapa yang menipu orang, kaina pasti ditipu juga. Siapa yang membunuh orang, itu mungkin karena bisa dibunuh. Jar orang, apabila kita tuh Pak Ibu menampar orang, kaina kena ditampar orang. Ini dalam kitab. Kamu tumpahkan darah, maka bahwasanya baginya yang membunuh lagi akan mati seperti itu juga. Ngalih Bapak Ibu. Dan kata Abu Nur bin Yazid, kata Abu Nur bin Yazid, bermula batu yang dimasukkan di dalam bunyan. Bunyan itu bangunan, bunyan terisi bangunan rumah. Pada ketiadaan halal, ini garis bawah. Batu, ada batu satu biji batu ya. Kata Abu Nur bin Yazid, bermula batu yang dimasukkan di dalam bunyan, di dalam bangunan rumah. Ada satu batu pada ketiadaan halal, pada halal. Iya. Sekarang binasa adalah sekarang binasanya, spontanitas kena binasa. Rumah itu pada tenang. Yuk Bapak Ibu, satu biji batu untuk membangun rumah kita, satu biji batu tadi kada halal. Ya Allah, tuh binasa. Lainnya, apa binasanya? Kada tenang penghuninya. Ayo nang hadir. Nah ini ulun keingatan guru ulun lah, Guru Sukri. Ini sudah waktunya sudah masuk. Guru Sukri. Sidin itu Bapak Ibu disumbang orang yang waktu itu Parudi Arifin waktu jadi gubernur datang menyumbang. Guru Bakri datang menyumbang. Guru Haji Nurhin Busa Serangan datang. Memang murid Sidin juga. Haji Nurhin itu. Guru Bakri murid Guru Sukri juga. Untuk membangun majelis. Lalu ulun diminta din pun ikam kawakah atau bangunan Haji Sianu di anu inggih beli semen sekian sak 100 sak semen, besok tukang bagawi untuk maklum majelis nih. Apa Bapak Ibu yang di atas ini apa tuh? Semen di atas. Semen ke tingkat kedua. Mendakkah? Oh ya enggak. Itu kada kawa kalau bertahap harus habis supaya kuat tinggi. Aku sudah menelepon Haji Sianu 100 sekian duitnya. Nah duitnya. Den mbak akad. Ulun ingat mbak akad tukar jual. Nah, atau terima kasih. Kalau kita di daerah Jawa tukar ada kawa jadinya. Jangan bahasa. Ulun pernah pengalaman lah. Bingung ulun. Nah, nggak bisa Pak. Kan saya beli. Artinya tukar. Nggak bisa, kan sudah dibeli. Nggak bisa ditukar lagi. Maksudnya ini uang sampai yang terima.
hati tukar tuh saya beli, saya terima kasih. Oh, kalau nggak terima kasih bisa, kalau ditukar nggak bisa. Oh, salah bahasa mulut nih soalnya. Oh, kalau bahasa kita apa? Nang bahasa pian apa? Kalau bahasa Jawa tukar itu apa? Bahuruf. Oh, kalau bahasanya apa tadi? Was. Was gitu. Iya sudah. Ah, ulun belajar aja lempian sudah. Nah, kita Bapak Ibu. Salah bahasa sekalinya. Nah, lalu Pak Ibu serahkan uang beberapa kali mobil antar 100 semen. Nah, alhamdulillah. Nah, datang semen tadi 100 sak, siap susun. Kemudian, nah, Den, ini uang beli semen. Waktu itu sekitar 30 sak lah. Apa ini? Untuk aku membangun al-tahko di belakang majelis. 30 semen, 30 sak. Bakat tinggi. Nah, pindah ikam anaknya ke belakang sana Din lah, jangan di sini. Ini khusus majelis. Ini semen ini khusus. Ini duit sumbangan orang, ini duit pribadiku. Duit dicampur itu ada apa aja dalam hati orang. Dan orang apik selesai Pak Ibu. Letakkan 30 sak semen. Besok tukang begawi, tukang bangunan untuk majelis ada, tukang untuk apa altah ada, beda tukang. Kebetulan, nah tukang yang altah itu kekurangan semen waktu itu 3 sak semen, yang 100 sak semen masih banyak. Kawanan, kawan, apa bawakan 3 sak semen. Guru ulun keluar apa di rumah. Nah, Bapak Ibu, ini apiknya Pak Guru. Den, itu kemana tuh membawa? Ya, kamu kurang dari semen 3 sak. Itu sumbangan orang, itu duit pribadiku, nggak boleh kamu kita campur. Orang berniat untuk membangun majelis ini, niat orang untuk majelis, bukan untuk al-tahu. Nggak boleh, letakkan ke sana. Nak beli lagi ke sana. Biasakan hidup tuh hati-hati. Mungkin kita kira-kira orang lebihnya, orang lebihnya itu banyak uangnya. Ya Allah, Pak Guruan ulun ini. Ulun kayak selesai tamat bersalam baru Masya Allah guru. Kehati-hatiannya tinggi. Jangan dirubah niat orang, niat untuk membangun majelisku. Itu sedekah orang, hadiah orang. Itu pribadiku. Jangan dicampur. Aku hendak bermakam di situ. Kecampur semen yang gak boleh. Mun kita kira-kira ambil hadiah dulu, besok kena manuka. Makan hadiah dulu, besok minta halal. Lihat ini, Masya Allah. Itulah boy, orang mah apik, orang mah hati-hati. Kada tenang, satu biji aja Bapak Ibu, rumah itu batunya kada halal. Kada tenang. Kayak apa ya guru kita zaman wayang ini banyak kita sadar. Oh, nah, mudahan dengan kita bersadar. Oh, Bapak Ibu, mudahan nang salah-salah kita tuh diampuni Allah. Oh, hanya celingan tuh jangan dicilingi, dibuati. Nah, kan hari Jumat tuh celingan, nah jangan dicilingi. Nah, kan mengalami jalan tol. Ada sendet-sendet. Aku kada pernah aja melihat guru Udin membuat ya tanya celingan ada di sini. Ulun bisa juga datang selesai anak di celingan hanya mas. Guru Udin ini berpandai juga. Nah penting pian tahu apa nang ulun pandir, ulun kerjakan. Bisa melihat meneliti kan ini. Nah, itulah berjalan supaya kita itu kesalahan itu memang ada,
tapi pembersihnya harus kita siapkan. Dua di antaranya bersabar. Nah, kemudian kita sambung lagi pada pengajian berikutnya. Al-Fatihah. Iya, ya Allah. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا ما بلغ قبل النزول من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا ما بلغ قبل النزول من السماء اللهم يا كافي البلاء اكفنا من البلاء قبل النزول من السماء ودفع عنا كيد الحاسدين وظلمات المعاندين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا السلام والعافية واصرف عنا شر شهر صفر واصرف عنا شر شهر صفر واصرف عنا شر شهر صفر يا كريم المنتظر وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم